kita akan memulai webinar pelayanan kateterisasi jantung di era COVID-19 dan survei terfokusnya. Selamat siang dan saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin walaupun sudah lewat seminggu. Dan webinar ini terlaksana atas kerjasama KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih kepada Dr. Doni Firman, SPJP, Konsultan, VIHA, Ketua Persatuan Kardiologi Intervensi Indonesia. Juga terima kasih kepada Dr. Indriwanto Sakijan Atmosudibdo, SPJP, Konsultan VIHA PhD dari Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Nah, kita segera memulai. Saya mengantar sedikit Bapak Ibu sekalian. Udah muncul, Ra? Udah muncul? Ya, udah muncul, Pak. Udah. Oke. Jadi kita nanti akan mendengarkan uraian pencerahan kepada kita bagi rumah sakit yang sudah punya dan yang belum punya, tentu pencerahan nanti dari Dr. Doni Firman tentang pelayanan kateterisasi jantung di era COVID-19 ini. Kemudian nanti survei terfokusnya. Nah, sedikit saya mengantar survei terfokusnya, 2-3 slide, bahwa survei terfokus Survok itu adalah survei langsung yang terbatas dalam lingkup, konten, dan lamanya, dan dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang suatu masalah, tentang standar, atau elemen penilaian secara spesifik, atau pelayanan berisiko tinggi. Nah, ini adalah jenis survei terfokusnya, sedikit digambarkan dalam slide berikutnya, yaitu jenis Survok itu, survei terfokus, adalah Survok pelayanan risiko tinggi. Hari ini salah satu pelayanan risiko tinggi adalah pelayanan kateterisasi jantung. Lalu ada Survok khusus 1, penambahan pelayanan, 20%, Survok khusus 2, rekomendasi surveyor, Survok khusus 3, laporan masyarakat, instansi pemerintah, maupun Survok khusus 4 banding. Nah, kalau kita lihat di dalam Survok pelayanan risiko tinggi ini ada 18 pelayanan, dan hari ini kita akan mencoba mendalami kateterisasi jantung. Saya kira demikian pengantar saya, dan untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan Dr. Doni Firman, SPJP VIHA, untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Niko atas introduksinya, dan saya berterima kasih pertama kali pada KARS yang mengundang kami untuk bisa berbicara di depan sejawat sekalian. Saya Doni Firman, kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia atau PIKI, yang merupakan bagian dari kelompok kerja Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia atau PRKI. Pada siang hari ini saya diberi tugas untuk membawakan mengenai kondisi dan kebijakan terakhir mengenai kateterisasi jantung, terutama dalam era COVID ini. Mohon Pak Indra slide-nya. Baik, sambil menunggu slide dari panitia, ya mungkin sudah kita bisa tahu bahwa dalam era COVID seperti ini, bisa dimunculkan slide-nya. Indra, slide. Ya, Pak. Ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik ya. Tentunya kita tahu bahwa dalam era COVID seperti sekarang ini, semuanya terpengaruh, bukan hanya dari segi perumah sakitan,
Tapi tentunya dalam hal sub departemen seperti kateterisasi jantung juga sangat terpengaruh, dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri juga hal ini terjadi. Kemudian yang kedua adalah beberapa kebijakan yang dibuat baik oleh rumah sakit maupun perhimpunan itu sangat-sangat dinamis, karena perkembangan dari COVID-19 juga sangat-sangat dinamis dan sangat cepat, mulai dari patofisiologi sampai beberapa kebijakan, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sebenarnya berlaku secara atau dibuat secara empirical, artinya secara pengalaman saja, tidak ada evidence base, karena memang ini suatu hal yang berlangsung sangat cepat. Baik, kita bisa masuk ke slide berikutnya, tolong Pendra, next slide. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa permasalahannya adalah pandemi ini berlangsung di seluruh dunia dan hampir serentak, dan tentunya ada hal-hal yang baru, seperti kita harus sangat-sangat memperhatikan safety daripada staff yang melakukan, dan juga tentunya adalah pasien, dan itu juga berlaku di ruang kateterisasi jantung. Slide. Baik, sejawat sekalian, kita tahu bahwa cath lab yang ada di Indonesia sangat-sangat berkembang dengan sangat-sangat cepat ya, terutama sejak era BPJS, di mana cath lab berkembang secara luar biasa cepat dan banyak di seluruh Indonesia. Ini adalah suatu peta yang memperlihatkan secara kasar jumlah atau distribusi daripada cath lab yang ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya mungkin dapat saya ingatkan bahwa yang pengguna cath lab bukannya dokter jantung ya, tapi juga ada dokter anak, dokter bedah vaskuler, dokter bedah torak, radiologi intervensi, bahkan ortopedi dan lain-lain. Tapi memang kita harus akui yang paling banyak penggunanya adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga teman-teman dari dokter penyakit dalam yang mendalami kardiovaskuler. Karena memang kita ketahui dari Riskesdas terakhir, insiden penyakit jantung koroner masih salah satu yang tertinggi dan pembunuh nomor 1 ya. Jadi tentunya kita tahu konsekuensinya adalah kebutuhan mengenai pelayanan kardiovaskuler, khususnya kateterisasi, juga akan sangat tinggi. Nah, kita melihat di sini adalah sebaran dari kateterisasi ya. Kita lihat di seluruh Indonesia jumlah hospital atau jumlah rumah sakit yang mempunyai cath lab ada 250 rumah sakit ya, baik negeri maupun swasta ya, dan satu rumah sakit bisa mempunyai lebih dari satu cath lab. Contohnya di harapan kita kami mempunyai 6 cath lab. Jadi ada 294 jumlah cath lab yang ada di Indonesia. Yang unik daripada cath lab ini adalah jumlahnya berkembang sangat cepat dan banyak, hanya jumlah dokternya kurang. Walaupun kita lihat dari slide saya, dokter kardiologi sekarang ada 1.200, tapi mempunyai kompetensi dalam bidang kardiologi intervensi itu saya kira cuma 200 lebih sedikit lah. Kebetulan saya ketuanya, dan memang kita cukup prihatin, dan satu-satunya di dunia adalah jumlah cath lab lebih banyak daripada jumlah dokternya ya ada di Indonesia. Jadi ini suatu fenomena yang tidak ada di dunia, dan kita tahu bahwa dalam era otonomi seperti ini jumlah cath lab lebih banyak dipengaruhi pembeliannya oleh profesi masing-masing karena era otonomi. Kadang-kadang tanpa mempertimbangkan apakah memang jumlah dokternya sudah ada atau belum. Dan juga distribusi sangat-sangat bermasalah. Kita lihat semua paling banyak terdapat di Jabodetabek ya, 55% atau 60% cath lab itu ada di Jabodetabek. Ironis sekali kita lihat di Papua, satu provinsi sebesar itu hanya satu cath lab. Itu juga melayani satu provinsi, dan bahkan teman-teman di Papua itu melayani juga negara-negara yang di Pasifik yang dikirim ke mereka. Jadi ini adalah jumlah cath lab yang ada di Indonesia. Tolong next slide selanjutnya. Oke, baik. Ini adalah satu slide yang saya kira kita sudah sering melihat, hanya memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan terutama di cath lab juga sangat-sangat berubah banyak dan cepat, terutama dalam bulan-bulan terakhir, terutama dalam 2 bulan terakhir. Dan hitungannya per minggu. Kenapa demikian? Kalau kita lihat patofisiologi juga berkembang dengan sangat cepat. Awal-awal kita banyak berfokus bahwa ini adalah suatu infeksi yang menyerang paru-paru dengan reseptor ada di beberapa tempat ya. Tapi kemudian kita mengetahui bahwa ternyata kebanyakan kematian itu disebabkan oleh komplikasi tromboemboli. Tromboemboli artinya ya bisa ke emboli paru, bisa ke jantung dan lain-lain. Dan tentunya dokter jantung jadi aware bahwa ternyata masalahnya juga melibatkan penyakit-penyakit yang ada di pembuluh darah, terutama koroner dan juga pembuluh darah paru-paru. Jadi seiring dengan patofisiologi ini, tentunya dokter jantung di seluruh dunia juga harus mengadap mulai dari hal diagnostik
penata laksanaan maupun beberapa kebijakan yang menyangkut kebijakan di rumah sakit. Slide. Tolong slide. Next slide. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa seiring dengan patofisiologi yang berubah, kita tahu beberapa laporan baik di Italia maupun di Amerika, yang biru itu kita lihat bar-bar yang biru itu adalah kejadian-kejadian cardiac arrest. Cardiac arrest yang dilaporkan out of hospital, artinya di rumah maupun di luar rumah sakit, yang juga sangat-sangat meningkat dibandingkan yang kejadian tahun lalu. Tahun lalu itu bar yang berwarna orange, ya, 1,5 sampai 2 kali lipat terjadi kejadian cardiac arrest yang ada di luar hospital. Tentunya ini menjadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi demikian? Satu, kemungkinan besar yaitu karena memang penyakit COVID-19 ini juga menyerang koroner. Bisa jadi bahwa kejadian serangan jantung juga akan lebih meningkat. Yang kedua, fenomena yang kedua adalah banyak sekali pasien-pasien yang bermasalah jantungnya tidak berani ke rumah sakit, ke IGD atau menghubungi ambulans karena takut dengan COVID yang ada baik di ambulan maupun di rumah sakit. Jadi mereka kebanyakan menahan di rumah saja, dan tentunya kalau pasien-pasien jantung, apalagi pasien-pasien yang mengalami serangan jantung atau sindroma koroner akut atau gagal jantung berat, konsekuensinya ya bisa dikatakan kematian. Dan itu bisa menjelaskan bahwa kenapa kejadian cardiac arrest di luar out of hospital itu menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, kita tentu berpendapat bahwa tentunya logikanya adalah kejadian pasien di UGD akan meningkat, terutama pada UGD-UGD yang kardiak. Next slide selanjutnya, minta tolong. Nah, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kita lihat dari data di Amerika, itu pasien-pasien yang datang atau pencatatan mengenai kejadian infak miokard akut dengan ST elevasi itu malah menurun sekitar 38%. Italia mencatat sekitar 40%. Jadi agak sedikit paradoksikal, di mana kita mengharapkan angkanya akan meningkat, tapi kenyataannya adalah justru pasien-pasien dengan infak miokard ST elevasi terutama malah menurun sekitar setengahnya. Tentunya ini menjadi pertanyaan. Tentunya kita tidak bisa beranggapan bahwa kejadian STEMI sebenarnya juga menurun. Tentu tidak. Kejadian STEMI akan sama saja, malah mungkin akan lebih meningkat dengan adanya COVID tersebut. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini kebetulan data khusus kita bikin dengan acara ini. Kita lihat dari grafik yang saya sampaikan. Yang di atas yang biru itu adalah grafik yang biru tua, ya, itu adalah grafik frekuensi atau prosedur yang dikerjakan tahun lalu, tahun 2019, itu elektif kita lihat. Dalam elektif PCI yang terjadi di harapan kita, saya belum mendapat data nasional, ya karena memang sulit sekali ya, bahwa angkanya memang berkisar stabil ya, sekitar 100, 120, 130, 140, bahkan pada awal Februari kita hampir 150. Artinya lebih baik daripada tahun yang lalu. Tapi seiring dengan mulainya COVID di Indonesia, di Indonesia dan terutama di Jakarta, karena harapan kita berada di Jakarta, kita lihat yang biru muda itu angkanya terutama yang elektif itu turun tajam ya, hampir setengahnya, dan lebih turun lagi pada bulan April dan bulan Mei ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu malah kita sekira 10% lebih yang sudah berlangsung, jadi 90% turunnya yang elektif. Tapi itu bisa dimaklumi, pertama adalah bahwa rujukan juga akan semakin berkurang karena beberapa rumah sakit juga menutup pelayanan, dan bahkan di Harket Academy juga poliklinik walaupun masih ada juga dibatasi. Jadi mungkin bisa dipahami bahwa ini akan menurun. Mudah-mudahan nanti bulan Juni akan kembali karena pelayanan dikatakan akan kembali hampir seperti semula. Tapi yang memprihatinkan adalah kita lihat yang grafik yang ada di bawah, yang dua di bawah, yang hitam dan yang merah, yang garis itu, kita lihat bahwa yang ini adalah yang memperlihatkan jumlah prosedur PPCI, artinya primary percutaneous coronary intervention, pasien-pasien yang langsung dilakukan kateterisasi dan stenting karena mengalami serangan jantung akut dengan ST elevasi. Kita lihat pada yang hitam itu yang di atas ya, itu angkanya kurang lebih stabil ya, 50-60 bahkan 70 sebulan. Jadi kita setahun itu kurang lebih 500-600 kasus emergency yang kita lakukan stenting primary PCI pada kasus-kasus STEMI. Nah, kita lihat yang merah itu, inilah yang berlaku pada bulan Februari sampai Mei sekarang tahun ini. Ya, kita lihat pada awal Februari ini angkanya sudah mulai turun ya.
pada bulan Maret ini sama seperti di Amerika, ya turunnya kurang lebih hampir 50% turunnya. Bahkan pada bulan April 18 orang. Jadi kurang lebih berapa tuh 10-15% yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini menjadi pertanyaan, ini kemana ini pasien-pasien? Apakah memang serangan jantung tidak ada? Tidak mungkin. Artinya betul-betul banyak pasien yang bertahan di rumah atau ke rumah sakit ya rujukan, tapi rumah sakit rujukannya memang katakanlah tidak melayani atau belum melayani, atau karena takut COVID juga belum memberikan rujukan yang semestinya. Nah, kemudian bulan Mei kita lihat ini angka sudah mulai naik lagi. Karena mungkin kita sudah mulai terbiasa dan pola-pola rujukan juga sudah mulai lebih baik, atau mungkin pasiennya juga sudah tidak tahan sehingga apapun yang terjadi dia harus ke rumah sakit. Inilah grafik. Nah, bagaimana kejadian di daerah? Slide. Kita lihat di daerah slide selanjutnya. Ya, ini tadi malam saya berusaha menghubungi teman-teman di seluruh Indonesia, terutama di rumah sakit pendidikan. Nah, kita lihat bahwa kebijakannya bermacam-macam, ya, tapi hampir sama, yaitu dalam hal elektif. Pasien-pasien yang elektif PCI semua di hold, diberhentikan. Karena ini kalau tidak salah memang sesuai dengan anjuran pemerintah yang bahwa semua kegiatan yang bersifat elektif di ruang operasi maupun di ruang kateterisasi diberhentikan. Ini dihentikan. Jadi mereka, teman-teman ini hanya melayani pasien-pasien yang primary PCI, artinya pasien-pasien yang dengan infak miokard akut dengan ST elevasi. Ya, kita lihat nih, M. Jamil Padang, Dr. Sukri dan kawan-kawan, Hasan Sadikin, Dr. Fauzi dan kawan-kawan, Wahidin, Dr. Hakim dan kawan-kawan, Sutomo, Dr. Yudi dan kawan-kawan. Intinya adalah bahwa kegiatannya sudah sangat-sangat turun dan hanya melayani pasien-pasien yang dengan kegawatan kardiovaskuler. Elektif kita belum melayani, ya. Kecuali harapan kita mungkin tipu-tipu dengan data yang saya berikan yang dengan slide yang sebelumnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat baik dari tingkat society maupun dari tingkat rumah sakit? Tentunya agak sulit membuat kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia karena tingkat COVID juga berbeda-beda, terutama pada saat-saat awal. Terus yang kedua juga kita tahu kemampuan rumah sakit juga berbeda-beda, jumlah cath lab juga berbeda-beda, dan juga APD atau PPE juga berbeda-beda. Tapi kita diingatkan oleh dalam hal etikal, ini adalah suatu tulisan daripada di Kanada. Saya kira cukup baik, ya. Apapun kebijakan yang kita lakukan, kita tetap memperhatikan faktor-faktor etikal, ya, tetap maximizing benefits apapun itu, ya, seoptimal mungkin. Kedua, fairness, ya. Tetap kita memperbaiki atau melakukan tindakan secara fair sama. Cuman ada hal yang ketiga yang saya kira ini tidak cukup sering dulu, tapi sekarang menjadi mengemuka, yaitu proportional. Artinya kita melakukan tindakan, tapi kita juga harus membalance antara tindakan kita, kualitas tindakan, tapi juga dengan risiko untuk spreading, terinfeksi atau menginfeksi orang dengan COVID-19. Yang keempat adalah konsisten. Tentunya ini adalah tergantung PPK masing-masing rumah sakit yang seharusnya sama, ya, dari tiap-tiap pasien. Baik, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa kebijakan di Amerika yang kebanyakan juga kita adopt di Indonesia mengenai pasien-pasien kardiovaskuler yang masuk ke rumah sakit, ya. Baik sebelumnya sudah pernah CVD, ini cardiovascular disease, ya. Kita lihat baik sebelumnya sudah mempunyai riwayat cardiovascular disease atau sebelumnya sudah mempunyai cardiovascular disease, baik COVID negatif maupun COVID positif. Baik hal-hal yang harus kita perhatikan maupun hal-hal yang harus kita bukan ekspektasi tapi kita takutkan, seperti yang sebelah kanan itu, pasien-pasien COVID positif, terutama pada prior CVD yang sudah mempunyai riwayat kardiovaskuler. Kita lihat memang kematian akan banyak dan sequelae-nya juga akan semakin banyak, sehingga kita akan sangat berhati-hati. Tapi kalau kita lihat kotak yang di tengah yang merah itu juga sangat penting, malah itu yang utama sekarang. Itu yang utama. Sebelumnya di cath lab kita hanya berpedoman atau berpegang untuk safety ini kebanyakan berpedoman pada radiasi proteksi. Kenapa? Karena radiasi, kita menggunakan radiasi yang sangat-sangat banyak. Yang paling banyak profesi yang terkena radiasi adalah kardiologi intervensi. Itu ada jurnalnya. Jadi mohon maaf, bukan radiologi intervensi, bukan yang lain, tapi kardiologi intervensi karena kita memakai radiasi luar biasa banyak. Nah, sekarang di samping radiasi kita juga dikatakan harus sangat-sangat berhati-hati. Jadi betul-betul appropriate PPE, ya, atau APD kita. Dan yang kedua adalah kita diingatkan hati-hati jangan terlalu banyak di ruangan,
Dan ini menjadi masalah karena rumah sakit pendidikan tentunya cenderung akan lebih banyak, ya. Dan yang ketiga juga kita harus berhati-hati kalau kita punya simptom dan lain-lain. Ya. Next slide selanjutnya. Ya, baik. Nah, ini adalah slide yang menunjukkan beberapa khusus mengenai departemen-departemen yang ada di bidang pelayanan kardiovaskuler, tapi karena kewajiban saya pada siang ini hanya berbicara mengenai di cath lab, jadi kita hanya di box yang di kiri yang atas itu saja, bahwa memang hati-hati dan dinasihatkan bahwa kita minimizing staffing tetap ya, dan kita lebih banyak harus terfokus kepada pasien-pasien yang dengan keadaan urgent atau emergent cases saja, ya kan? Dan untuk elektif memang di sini dinasihatkan kalau bisa diundurkan atau di reschedule lagi. Ya, yang paling berat adalah nomor 3, dan dianjurkan bahwa kita khususnya pada cath lab yang isolated itu mempunyai negative pressure, catheterization. Saya kira dari KARS ini menjadi sorotan juga mungkin ya. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia amat sangat sulit ya. Hybrid cath lab kita belum punya, bahkan di Rama kita tidak ada. Dan dari pembicaraan dengan teman-teman di Asia Pasifik juga bahkan di Singapura hanya 1 atau 2 yang punya. Jadi relatif tidak ada, ya kan? Dan kalau pada pasien STEMI kita cenderung untuk melakukan fibrinolysis. Nanti saya akan terangkan dengan slide saya selanjutnya. Dan ini menjadi perhatian dan merubah PPK banyak tempat di dunia, dan itu menjadi perhatian juga ya. Khususnya menjadi perhatian terutama pada rumah sakit pendidikan. Kita agak kerepotan untuk merubah PPK karena kan merubah guideline dan lain-lain, dan di samping juga kasus yang sangat-sangat menurun. Jadi kita sangat prihatin pada mahasiswa, residen maupun fellow karena dengan akibat COVID ini kasus jadi menurun, sehingga logbook mereka juga akan menjadi semakin menurun. Next slide selanjutnya. Baik, ini adalah usulan pengelompokan dari European Association of PCI. Nah, kita melihat di sini bahwa yang dianjurkan dan tidak boleh dipospon itu adalah pasien-pasien yang STEMI yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah pasien non-STEMI, pasien infak miokard tapi tanpa ST elevasi. Tapi yang very high risk dan high risk, karena non-STEMI ini ada banyak pengelompokannya. Yang dianjurkan kalau dia very high risk dan high risk, tolong jangan dipospon, begitu. Pasien cardiogenic shock jelas, karena kalau dipospon kematiannya 100%. Kemudian pasien gagal jantung yang paling bawah tersebut. Kita juga bisa mempertimbangkan pasien-pasien yang bisa diundur within days, ya. Dalam beberapa hari, saya tidak akan satu persatu, bisa dilihat di sana apa saja kriterianya. Tapi kenyataannya sulit sekali within days, karena COVID ini kayaknya akan berlama-lama ya. Jadi saya kira sampai sekarang juga tetap kita ini kan. Nah, kita lihat lower priority dan elective, bahkan kita 3 sampai 3 bulan, dan untuk elective yang seperti CTO-nya adalah chronic total occlusion, betul-betul kronik yang sudah tersumbat lama, tapi dengan catatan ininya baik, kolateralnya baik, sehingga itu bisa diundur lah sampai beberapa bulan. Jadi inilah adalah diagnosis yang mungkin kita bisa pertimbangkan dalam COVID ini, mana yang bisa kita harus lakukan segera, mana yang bisa kita postpone dengan kadar waktu tertentu yang sesuai dengan slide saya. Baik, next slide. Jadi secara garis besar yang dilakukan di dunia dan juga di Indonesia adalah satu, mengulangi volume tindakan. Ini kita serahkan pada masing-masing rumah sakit berapa persen. Yang kedua adalah menunda tindakan elektif. Ketiga, yang sudah dilakukan sesuai dengan slide sebelumnya adalah mengelompokkan tindakan elektif dan emergency. Ini juga sudah dilakukan. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah mengurangi jumlah operator dan perawat scrub yang bekerja sangat tindakan. Karena pengalaman di harapan kita adalah pada awal-awal kita tidaklah aware, dan sudah saya kira belasan atau malah 20-an ya Dr. Wanto ya yang terkena COVID positif. Padahal pasien kita tidaklah begitu banyak COVID di sini. Ternyata setelah kita teliti, penyebaran spreading antar kita itu lebih banyak di kitchen, di pantry, ataupun di ruang ganti, ruang sholat, dan lain-lain. Jadi bukan dari pasien. Jadi ini menjadi concerning kita terutama pada awal-awal, tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin baik, sehingga yang terinfeksi juga semakin kurang. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah mengenai APD. Ya, kita lihat tentunya masing-masing departemen masing-masing rumah sakit punya kriteria sendiri. Tapi khusus untuk cath lab ini sudah ada standarnya. Ya, mulai dari CAP, Google yang khusus ya. Google yang khusus ini maksudnya bukan hanya mencegah splashing daripada droplet infection, tapi juga mencegah radiasi proteksi juga. Karena kalau berlama-lama terkena radiasi, kita di cath lab cenderung untuk menderita katarak dini. Jadi memang Google-nya atau kacamatanya akan khusus di situ, mask, fluid, dan
steril kita sudah saya kira di semua tempat, semua departemen juga mempunyai. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus melapisi lagi dengan apron proteksi radiasi ya. Jadi kita bekerja dengan cukup berat karena ada apron proteksi radiasi yang kita pakai lagi di dalamnya sebelum kita melapisi dengan gaun dan lain-lain. Slide. Nah, ini adalah setelah kita yakin bahwa kita sudah baik dalam hal APD, tentunya yang sangat penting adalah mengenai screening resiko pasien. Nah, screening resiko pasien dianggap sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat berkembang. Pada saat awal-awal COVID, saya ingat itu pada awal Februari atau akhir Februari, kita hanya berpegang pada studi forum epidemiologi, hanya berdasarkan pada anamnesis, ya. Pada waktu itu kita hanya bertanya batuk, pilek, dan kemudian kita juga bertanya mengenai riwayat si pasien bepergian ke tempat yang hotspot ya selama 14 hari. Tapi tentunya ini sudah sangat tidak relevan karena dalam kenyataannya Jakarta juga sudah menjadi hotspot dan bahkan sekarang seluruh kota di Indonesia, terutama ibu kota juga menjadi daerah endemi. Jadi tentunya banyak kelemahan dalam forum epidemiologi ini. Tapi tetap ini dipakai sekarang dengan penapisan yang berlapis-lapis sekarang karena memang semakin baik. Baik, slide selanjutnya. Ya, ini adalah PPK yang diusulkan di Eropa dan juga kita adopt. Ya, ini khususnya pada pasien-pasien yang datang dengan STEMI tadi yang saya katakan. Karena pasien dengan infak miokard kalau tidak apa-apakan kematiannya tentu akan sangat tinggi. Zaman dulu kita mengerjakan dengan fibrinolysis, memberikan obat penghancur, tapi sudah 20 tahun terakhir kita sangat-sangat rutin mengerjakan dengan di ruang cath lab, melakukan kateterisasi dan melakukan PCI dengan pemasangan stenting. Ada beberapa skenario kalau pasien itu datang dengan langsung ke rumah sakit yang mempunyai pelayanan cath lab 24 jam, ya itu rumah sakitnya dipersilakan untuk melakukan primary PCI dengan catatan screening harus sangat-sangat baik, terutama dalam screening COVID. Ya. Dan terserah apakah memang rumah sakitnya sanggup melakukan primary PCI atau melakukan fibrinolysis, itu tidak bisa diharuskan sama. Kenapa? Karena isolated cath lab itu tidak semuanya mempunyai. Dan rumah sakit yang punya satu cath lab itu tidak boleh melakukan primary pada suspek COVID, karena cath lab COVID itu harus satu dan tidak boleh bercampur dengan pasien yang lain. Ya, dan kita lihat di situ ada delay sampai 60 menit dari yang di sana itu. Jadi dari biasanya pasien-pasien STEMI ya kita harus bisa melakukan sampai ke cath lab dan sampai terbuka itu ada waktunya. Kurang dari 90 menit. Itu adalah menjadi indikator, terutama kalau kita di Arama kita itu indikator rumah sakit yang paling penting ya Dr. Wanto ya. Tapi dengan adanya COVID ini diberikan tambahan 60 menit. Ini cukup menyedihkan sebenarnya karena ini betul-betul tidak patient safety karena pasien tentunya komplikasi akan semakin banyak. Tapi ini adalah suatu hal yang baru karena kita harus menyangkut screening pasien dan ternyata termasuk juga supaya healthcare workers atau kita tidak terpapar. Ini adalah hal yang baru dan memang harus kita terima. Kemudian apabila pasien datang sebelah kanan itu ke tempat yang rumah sakit lain, nah rumah sakit lain juga harus bisa mempertimbangkan kalau dia tidak sanggup melakukan rujukan, maka silakan diberikan fibrinolysis. Kalau dia akan merujuk, tolong dicari rumah sakit yang mempunyai isolated cath lab tadi. Jadi ini adalah suatu hal yang mungkin bisa dipraktekkan di seluruh Indonesia, tapi tentu dengan beragam-ragam kriteria rumah sakit. Slide selanjutnya. Oke, bagaimana dengan pasien non-STEMI? Ini adalah suatu serangan jantung juga, tapi ini mungkin tidak separah yang pertama, tapi tetap serangan jantung namanya. Inilah serangan jantung yang tanpa EKG-nya tidak menunjukkan ST elevasi. Tetap yang merah itu adalah yang non-STEMI dengan yang high risk tadi, ya itu mirip-mirip dengan STEMI. Jadi saya kira protokolnya sama dengan slide saya sebelumnya, tapi risiko tinggi, menengah, dan rendah yang terutama tinggi dan menengah yang sebelumnya kita harus lakukan dalam 24 jam sampai 72 jam. Khusus dalam area COVID ini harus disyaratkan harus ada tes dari COVID dulu untuk si pasien seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ini bisa menjamin bahwa si healthcare workers akan baik juga. Jadi mungkin ada pengunduran pelayanan si pasien nanti yang mungkin akan berpengaruh pada prognosis si pasien, tapi sekali lagi bahwa ini tidak bisa terhindarkan. Slide selanjutnya. Ya. Nah, ini terlalu kecil ya, mohon maaf, tapi ini tidaklah penting karena ini adalah PPK
atau protokol tata laksana yang dibuat oleh ID. Ini akhir Februari diluncurkan pada saat awal April ya. So, ya, awal April sampai akhir Maret, sorry. Kita ini dari semua profesi meluncurkan atau melaunching PPK-nya. Pada saat itu pengetahuan kita masih terbatas. Bahkan Eropa dan Amerika belum melaunching guideline-nya saat itu. Jadi guideline pada saat itu kita hanya pedoman pada guideline yang ada di China. Karena waktu itu cuma China yang katakanlah sudah hampir selesai dengan COVID-nya. Bahkan waktu itu kebetulan saya yang menjadi satgasnya, itu agak sulit. Masing-masing provinsi di China juga berbeda-beda guideline-nya. Jadi ini adalah satgas guideline yang kita ambil dari provinsi Sichuan yang mungkin mirip-mirip dengan keadaan di Indonesia. Dan pada saat itu yang kita lihat hanya simpel saja. Jadi screening hanya sangat-sangat sumir, hanya berdasarkan studi screening epidemiologi, anamnesa saja. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu, ya udah yang usah dikerjakan kan gitu. Kalau kita dengan STEMI dan kita ragu-ragu, ya udah fibrinolisis saja dan langsung dimasukkan ke isolated cath lab. Bagaimana dengan cath lab? Kalau bisa jangan usah. Nah, ya, pada waktu pada awal-awal ya. Slide selanjutnya. Begitu juga dengan non-STEMI. Non-STEMI juga seperti itu. Kita usahakan jangan dimasukkan ke cath lab karena kita tidak tahu seperti apa. Jadi cath lab itu betul-betul kita sangat-sangat selektif kalau pasiennya betul-betul mengancam nyawa. Dan kalau kita sudah yakin bahwa tidak, dia COVID negatif. Ingat pada waktu itu kita belum banyak PCR, bahkan rapid test pada saat itu belum masih ancar-ancar pada waktu itu. Slide. Oh ya, ini adalah satu hal yang penting karena kalau kita akan mengerjakan pasien dengan emergency atau pasien dengan suspek COVID, semua pasien emergency kita anggap OTG sekarang. Desinfeksi ini sangat-sangat penting. Masing-masing vendor atau masing-masing perusahaan lah itu mempunyai guideline sendiri. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Mungkin teman-teman nanti yang bergerak di rumah sakit juga harus berkoordinasi, terutama dengan PPI ya. PPI untuk mengetahui masing-masing tool itu berbeda-beda. Cara desinfeksi dan obat-obat desinfeksi mana yang berlaku untuk masing-masing tool. Karena rupanya sangat-sangat berbeda masing-masingnya. Jangan sampai masih infeksius, atau sebaliknya, jangan sampai alatnya jadi rusak karena overuse oleh desinfeksi. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini adalah satu rancangan, ini sampai beberapa slide saya yang terakhir, rancangan yang mungkin kita sepakati di harapan kita terutama, satu hari kemarin, mungkin Senin besok direktur akan mencoba, mudah-mudahan bisa ditandatangani. Hal yang berbeda adalah, PCR kita sudah mempunyai PCR di rumah sakit. Dan saya lihat juga, saya amati beberapa rumah sakit besar juga sudah mempunyai PCR. Dan itu akan merubah sekali screening pasien, terutama dalam hal elektif terutama. Ya. Dan bahkan beberapa rumah sakit swasta saya tahu juga mempunyai PCR yang rapid, yang 45 menit selesai, Gen Expert ya. Sayangnya beberapa di rumah sakit pemerintah saya belum mendengar rapid test yang cepat ya. Kita masih PCR tapi yang saya kira 3, 4 sampai 5 jam. Jadi kadang-kadang kita harus menunggu 24 jam. Nah, ini kasus-kasus elektif kita akan mencoba supaya lebih protektif lagi, terutama untuk staff, di mana pasien-pasien yang OTG dan non itu harus dilakukan tes PCR. Kalau positif, khusus selektif, kita akan tunda. Ya, kalau negatif baru kita akan melakukan cath lab sesuai dengan PPK. Bagaimana dengan COVID positif? Untuk elektif kita masih sepakat kita tidak melakukan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini yang paling penting, primary visa lagi. Bagaimana? Ini juga berubah. Pada primary visa kita tentu tidak bisa menunda satu hari menunggu hasil PCR test. Jadi di sini kita tetap menggunakan rapid test yang dilakukan di emergency, tapi ini tidak merubah tata laksana khususnya di harapan kita, karena kebetulan kita punya isolated cath lab. Tetap kita lakukan pasien ke ruang kateterisasi, tapi dengan APD level 3. Dengan APD level 3. Rapid test ini berguna untuk menentukan setelah primary PCR di cath lab ini pasien mau kemana, apakah di isolated atau ke ruang biasa. Jadi bukan menentukan apakah pasien lakukan primary atau tidak. Tidak, ini berbeda dengan guideline atau PPK sebelumnya. Jadi kita sudah lebih berani melakukan primary PCR di tempat yang baik ya. Nah, bagaimana kalau sudah terbukti COVID positif sebelumnya, dikirim ke tempat yang lain? Kita masih sepakat bahwa kita masih melakukan fibrinolitik, jadi tidak ke primary PCI dulu. Ya, mungkin nanti minggu depan atau 2 minggu berubah lagi, saya juga tidak tahu. Nanti kita lihat saja. Slide.
ya, dan memang saya katakan tadi bahwa tindakan bukan hanya primary PCI ya, juga seperti pasien pacu jantung sementara, pasien yang dengan efusi perikard yang harus dicoblos supaya keluar cairannya dan lain-lain. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan guideline sebelumnya ya. Jadi kita melakukan rapid test dan kemudian melakukan mungkin PCR sehari 2 hari setelah pasien dirawat. Baik, slide. Ya, saya sampai ke slide saya yang terakhir, hanya menyimpulkan bahwa kita tidak bisa membantah bahwa pandemi ini akan menyebabkan beberapa kebijakan berubah, paradigma berubah, PPK berubah, prognosis pasien juga kita akan berubah, dan tujuan perubahan itu adalah banyak, tapi tentunya adalah yang pertama sekarang adalah mengurangi risiko penularan terhadap pasien dan karyawan rumah sakit termasuk kita sendiri. Dan screening juga sangat dinamis, semakin lama kita harapkan semakin baik sesuai protokol masing-masing rumah sakit. Memang dilema, terutama pada pasien yang emergency, tapi protokol tetap berlangsung dan mudah-mudahan tool kita akan semakin baik dan semakin cepat. Kita tahu bahwa keterlambatan akan terjadi, dan itu tidak bisa terhindarkan, dan kita sangat-sangat prihatin. Tapi mudah-mudahan kita akan melangkah semakin baik dari hari ke depan. Saya kira ini slide saya yang terakhir, Dr. Niko. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Dr. Doni Firman, luar biasa presentasi kita dicerahkan tentang pelayanan kateterisasi jantung dengan kekhususan pada era COVID-19 ini. Tentu saja sangat bermanfaat bagi rumah sakit yang sedang menjalani maupun nanti yang akan membuka. Nah, kita akan berlanjut dulu kepada pembicara kedua, Dr. Indriwanto Sakijan Atmos Sudikdo. Kami persilakan untuk topik yang kedua tentang survok pelayanan kateterisasi jantung di era COVID-19. Silakan Pak Indriwanto. Terima kasih Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari KAS, dari PERSI, dan dari Rumah Sakit Jantung. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang survei terfokus pelayanan kateterisasi jantung di era COVID-19. Hampir semua webinar dan segala macam bersekitaran dengan COVID-19. Demikian pula dari KAS juga akan memperkenalkan atau mensosialisasikan tentang survei terfokus pelayanan kateterisasi jantung. Slide Pak Indra. Ya, ini pokok bahasan yang akan saya sampaikan ada 4, yaitu 1 tentang akreditasi rumah sakit, mengingatkan kembali kepada teman-teman, kemudian tentang survei terfokus, kemudian survok akreditasi pelayanan kateterisasi jantung, dan yang keempat adalah pelaksanaan survok yang sudah dijalankan oleh KAS. Slide. Jadi sebetulnya KAS mempunyai 2 buku, yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang sekarang sudah edisi 1.1. Ada 2 buku, yang satu adalah standarnya, yang satu adalah instrumennya. Jadi semuanya jelas dan terlihat, jadi antara rumah sakit dan KAS itu sama pandangannya, sehingga membuat rumah sakit mudah dan menyenangkan dalam melakukan survei akreditasi. Slide. Ini adalah slide Pak Indra. Ini yang saya sampaikan, ini adalah jumlah dari bab dan jumlah bab dan standar maupun jumlah elemen penilaian. Jadi semuanya ada 16 bab dengan jumlah standarnya 336, dengan ada elemennya ada 1346. Tentunya nanti pada saat survei terfokus tidak semuanya diadopt. Slide. Kalau kita lihat di sini bahwa rumah sakit tentunya melakukan pelayanan, menjalankan organisasi itu sesuai dengan standar. Standarnya pun bermacam-macam, dari mulai perundang-undangan, mulai dari regulasi rumah sakit, kemudian standar akreditasi 1.1, demikian juga dengan standar etika, profesi, bahkan kalau lebih lanjut adalah standar dari internasional ISQA dan WHO dan lain-lain. Tentunya dalam menjalankan standar-standar tersebut harus dievaluasi, dan menjalankan standar-standar itu harus berkesinambungan.
Bagaimana menilai apakah rumah sakit tersebut sudah menjalankan standar tersebut? Tentunya itulah gunanya penilaian akreditasi rumah sakit. Dan bagaimana, ada berapa macam surveinya? Nah, survei yang reguler itu ada survei, kemudian ada survei verifikasi setiap tahun, sehingga setiap tahun rumah sakit itu dipantau, dilihat, dan rumah sakit akan mengintrospeksi diri bahwa sudah menjalankan standar itu atau belum. Slide. Dan di dalam buku akreditasi SNARS 1.1, tentunya kalau kita membaca, teman-teman semua harus dengan pola semila. Ini Dr. Niko yang pakarnya. Semila adalah kita harus membaca standarnya apa, kemudian elemen penilaiannya apa, dan kita juga harus melihat maksud dan tujuan. Dan kemudian kita buka lagi buku instrumennya, bagaimana instrumen dan telusurnya. Kemudian juga dalam instrumen tersebut kita melihat standar tersebut ada hubungannya tidak dengan standar lain atau elemen penilaian lain. Dan yang terakhir, kita harus melihat acuan ke perundang-undangan yang berlaku. Karena ini terus berdinamis, maka perundang-undangan pun kita harus ikuti dan kita harus update. Dan kemudian kalau setelah membaca itu, tentunya kita memahami bahwa semila itu jadi apa yang wajib dan apa yang nice to know. Jadi ada dua, apa yang wajib, must to do, atau ada yang tidak. Slide. Kita masuk ke survei terfokus. Seperti tadi Dr. Niko sampaikan bahwa survei terfokus adalah survei yang langsung terbatas dalam lingkup konten dan lamanya dan dirancang untuk memberikan informasi tentang suatu masalah, standar, atau elemen penilaian secara spesifik atau pelayanan yang berisiko tinggi. Tadi juga disampaikan bahwa survei terfokus ada dua, terfokus pelayanan risiko tinggi dan terfokus khusus. Dan pelayanan risiko tinggi itu ada dua, untuk terfokus peralatan maupun sistem. Nah, untuk yang saat ini, next slide. Next slide. Ya, ini juga tadi slide Dr. Niko, ada bermacam-macam, dua survok, kita konsentrasi kepada survok pelayanan risiko tinggi. Slide lagi. KAS mempunyai 3 buah buku survok, yaitu yang A, B, dan C. Jadi ada 3 macam. Yang untuk kali ini adalah survok pelayanan kateterisasi jantung adanya di buku yang A. Jadi teman-teman semua, ini ada 3 buah buku survok. Selain tadi 2 yang standar dan instrumen, ini ada survok. Jadi dalam survok itu sudah mencakup antara skenario, kemudian instrumen, dan standarnya. Slide. Ini adalah penyusunan daripada buku tersebut. Ini adalah penyusunan bahwa di sini di dalam buku A ini ada beberapa alat yang diinikan, yang di survok. Ini adalah untuk kateteris jantung. Slide. Di dalam instrumen akreditasi survok memang ada beberapa formulir yang ada di buku tersebut. Yang pertama adalah form A, yaitu screening sebelum kita melakukan penjadwalan permintaan. Kemudian form B adalah skenario. Itu adalah berisi daftar topik telusur, standar, IP, dan kode RIDOSCO. Mungkin kalau teman-teman surveyor sudah paham betul apa itu RIDOSCO, nanti akan disampaikan juga. Dari 338 standar dari SNARS 1.1. Kemudian formulir C adalah instrumen survok, di mana form C itu untuk scoring. Jadi semua teman-teman tahu bahwa kalau terpenuhi lengkap maka skornya 10. Kalau terpenuhi sebagian nilainya 5. Kalau tidak terpenuhi maka nilainya 0. Itu ada semua dalam instrumen survok. Kemudian formulir D itu adalah tabel rekapitulasi standar dari elemen penilaian survok yang akan dilakukan. Slide. Kita masuk ke formulir A, yaitu screening survok pelayanan kateterisasi jantung. Di dalam formulir A didapatkan itu ada suatu formulir untuk pengisian, di mana apakah terdapat pimpinan unit, tentunya dengan
klasifikasi tertentu untuk K-unit atau K-instalasi, kemudian ketenagaan ada atau tidak. Jadi kalau memang dalam pengajuan untuk Survok itu harus tercontoh ada. Jadi tenaga medisnya ada, perawatnya ada, teknisinya ada, right? Kemudian juga sarana dan prasarana. Kalau kita lihat sarananya bahwa ruangannya harus ada ukuran tertentu, jangan terlalu kecil. Katakanlah rumah sakitnya kecil sehingga ingin membuat ruang prosedur dan itu ukurannya tidak sesuai dengan standar yang ada. Ini adalah ruangan-ruangannya baik dari ruangan prosedur, monitor, kemudian ruang ganti staf, dan lain-lain. Peralatannya juga demikian, tentunya punya persyaratan untuk desain ruangan dan lantainya, struktur ruangannya, kemudian dinding-dindingnya yang X-ray shield, jadi tahan terhadap X-ray. Slide. Next slide. Demikian juga untuk langit-langit dan ventilasi mempunyai standar. Itu ada dalam standar yang memang baru dikeluarkan oleh dari PIKI. Kemudian ruang tindakan kateterisasi, ruang tindakan diupayakan ini bisa harus mampu menyimpan rak peralatan. Kemudian ruangan cukup untuk stretcher keluar masuk pemindahan pasien. Jangan pintunya kecil, sedangkan stretcher tidak dapat masuk. Karena beberapa tempat juga begitu kita lihat, ruangannya sudah cukup, tapi pintunya kekecilan. Sehingga pasien itu tidak bisa keluar dengan stretcher. Kemudian ruang meja instrumen, kemudian harus ada oksigen, dan lain-lain. Ini adalah untuk ruangan tindakan kateterisasi. Juga demikian untuk ruangan monitor. Ruangan monitor itu harus bisa tempat beberapa panel kontrol imaging secara dan juga monitor hemodinamik juga harus tersedia. Dengan ruangan yang cukup luas, monitornya cukup jelas, dan sirkulasinya cukup baik juga. Dan yang jelas harus terpisah dari ruang prosedur dan juga ada alat komunikasi antara ruangan tindakan dan ruangan monitor. Slide. Dan juga harus ada ruang pemulihan, kemudian persyaratan meja operasi, tempat tidur pasien juga mempunyai persyaratan, tidak hanya meja saja, tetapi juga harus bisa dengan beban 100 kilo dan lain-lain. Pencitraan juga harus ada persyaratannya, ada dalam buku Survok yang tipe A. Kemudian next slide. Untuk monitor fisiologi dan hemodinamik sebaiknya harus ada, memang disyaratkan dalam buku standar tersebut, harus ada mulai dari pemeriksaan tekanan darah, EKG, bahkan sampai saturasi oksigen. Kemudian fungsi penunjang juga. Keselamatan, kesediaan prasarana-sarana untuk keselamatan radiasi, kebakaran, kelistrikan, dan keselamatan kerja lainnya. Kemudian juga peralatan, tadi ada balun, ada vascular access, kemudian kateter, diagnostik maupun intervensi itu juga harus tersedia. Jadi paripurna antara ruangan, kemudian keselamatan, kemudian bahan-bahan dan segala macam. Slide. Ya, slide. Nah, ini adalah satu pemberian alat cath lab dan radiasi proteksinya. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu harus ada keselamatan kerja dan pengolahan limbah. Setelah itu kita lakukan checklist, maka ada tanda tangan pimpinan rumah sakitnya untuk nanti disampaikan. Itu adalah formulir A. Kalau kita masuk ke formulir B, slide. Ini adalah skenario survei terfokus daripada kateterisasi jantung. Di situ ada slide, Indra. Ada 10 item dari tentang skenario tentang organisasi, ketenagaan, fasilitas, pelayanan, mutu resiko keselamatan pasien, pelayanan asuhan pasien, pelayanan kefarmasian atau PKPO, edukasi dan persetujuan, lingkungan, dan pendokumentasian atau MIREM. Ini adalah ada item-item yang terdapat dalam skenario survei terfokus. Slide. Slide. Jadi kalau kita lihat dalam survei terfokus kateterisasi jantung itu kita pakai hanya 13 bab dari 16 bab dan 76 standar dan jumlah elemen penilaian ada 159 IP.
Jadi elemen penilaiannya tidak banyak, tidak sampai 1.300, tapi hanya 159 elemen penilaian. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semua, ini kalau dijalankan sesuai dengan standar tadi akan lebih mudah didapatkan. Slide. Ini adalah secara detailnya, di mana 13 bab itu mulai dari SKP, ARK, HPK, AP, PAP, PAB, sampai ke MIREM. Itu ada 13 bab dengan jumlah EP-nya ada 159. Jadi memang hanya sebagian kecil dari buku standar 1.1. Slide. Ini adalah contoh dari sistem perorganisasian atau kita sebut tata kelola rumah sakit. Kita lihat di dalam buku skenario, itu mudah sekali kalau kita aplikasikan. Katakanlah ada penetapan jumlah jenis pelayanan kategorisasi. Itu ada dalam TKRS 3.1. Pada EP1 yang diminta adalah regulasi. Jadi teman-teman semua tinggal memenuhi regulasinya. Ada tidak regulasi untuk TKRS 3.1 EP1? Cukup regulasinya. Kemudian juga adanya penetapan klasifikasi kepala unit itu juga di dalam regulasi. Jadi dalam regulasi itu semua harus ada. Jadi yang kita siapkan adalah regulasinya. Kemudian kalau kita lihat AP6, AP6 adalah regulasi tentang perorganisasian dan pengaturan daripada pelayanan radiodiagnostik. Itu yang diminta adalah regulasi. Jadi teman-teman semua ini sudah jelas sekali bahwa kalau memang untuk memenuhi standar AP6, EP1 itu ada yang dibutuhkan adalah regulasi. Kemudian sebagai contoh lagi, kalau untuk dokumen, di dalam PAB2 ada bukti penanggung jawab pelayanan anestesi menggambarkan melaksanakan menjaga regulasi seperti elemen A dan B di dalam maksud dan tujuan. Itu yang diminta adalah dokumen, bukan regulasi. Jadi untuk PAB2, EP2 itu adalah regulasi. Di dalam skenario survei terfokus ini memang sudah jelas mana yang dibutuhkan regulasi, dokumen, observasi, wawancara, atau simulasi. Itu yang disebut dengan RIDOSCO. Jadi RIDOSCO adalah regulasi, kemudian O-nya observasi, mana yang perlu kita observasi. Kemudian D-nya dokumen, O-nya, tadi RIDOSCO, regulasi, dokumen, observasi, wawancara, dan kalau perlu kita lakukan simulasi. Oke, slide. Ini contoh lagi untuk kredensial. Next slide. Next slide tentang kalau kredensial itu masuknya ke KKS. Indra. Ya, di KKS juga sama. KKS itu tentang KKS 9.1 EP2 itu yang dibutuhkan adalah dokumen. Kemudian di MFK juga, MFK adalah manajemen fasilitas kesehatan, itu juga rata-rata dokumen, observasi, wawancara. Jadi ini adalah contoh-contoh tentang poin-poin pelayanan tentang kalibrasi, kemudian mutu resiko. Next slide. Ya, slide satu lagi. Indra. Jadi ini adalah contoh-contoh di dalam skenario. Kita teman-teman rumah sakit juga mudah untuk menentukan pemenuhan daripada standar EP, mana yang perlu regulasi, mana yang perlu dokumen, mana yang perlu observasi, mana yang nanti dilakukan wawancara. Jadi kita sudah siap semua. Nanti di dalam selanjutnya siapa dan apa bagaimananya itu ada dalam instrumennya. Slide. Slide, Indra. Ya, ini adalah pelayanan asuhan pasien, sama juga modelnya demikian. Kemudian ini adalah PKPU. PKPU adalah regulasi bidang pengaturan penyimpanan. Itu untuk memenuhi standar PKPU 3 EP1 yang diperlukan adalah regulasi. Kemudian kalau pada EP standar PKPU 3 EP2-nya
Ada bukti obat, tentunya ada bukti obat, zat kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label. Jadi kita ada observasi, ada wawancara. Kita observasi ruangannya apakah betul obat-obat tersebut diberi label, dan kemudian kita wawancara pada petugasnya apakah betul harus diberikan label. Next slide. Next slide. Demikian juga dengan edukasi. Edukasi juga ada yang harus menemukan regulasi, ada yang menemukan wawancara, kemudian dokumen. Jadi semua berdasarkan RIDOSCO untuk semua standar. Jadi di mana yang ada perlukan regulasi, mana yang ada perlukan dokumen dan sebagainya. Next slide. Oke, ini tentang limbah. Next slide, Indra. Ini tentang limbah, di mana juga harus berperannya PPI, seperti tadi benda tajam, jarum, dan harus sebelum ini, benda tajam, jarum itu harus ditempatkan dengan baik, dan itu dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk instrumen itu sudah terlihat bahwa yang instrumen, Indra, naik satu. Next. Ya, untuk instrumen sudah jelas sekali. Contohnya dalam SKP 1, identifikasi pasien sebelum dilakukan tindakan prosedur diagnostik dan terapeutik. Itu kita telusurnya adalah di ruang tindakan kateterisasi jantung, di mana kita melakukan observasi untuk melihat pelaksanaan identifikasi sebelum prosedur. Itu melakukan 2 identitas dari 4. Demikian. Dan kemudian setelah kita observasi, kita lakukan wawancara. Wawancara kita kepada staf klinis, kemudian kepada pasien dan keluarganya, maksud dan tujuannya mengerti atau tidak. Nah, skornya itu ada 10, 5, dan 0. Jadi teman-teman bisa melakukan staff assessment juga bahwa, oke, kalau sudah terpenuhi semua berarti nilainya 10. Kalau terpenuhi sebagian nilainya 5. Kalau belum sesuai, baru nilainya 0. Jadi teman-teman semua juga bisa melakukan self-assessment untuk hal tersebut. Slide. Kemudian nilai kritis. Oke, next slide, Indra. Untuk nilai kritis juga tentunya regulasi. Nah, untuk nilai regulasi tentunya tidak ada yang terpenuhi sebagian. Regulasi umumnya adalah terpenuhi atau tidak ada. Jadi nilainya 10 atau 0 itu untuk regulasi. Jadi ini contohnya adalah SKP 2.1 tentang regulasi nilai kritis. Itu harus ada regulasinya. Kalau ada regulasinya berarti nilainya 10, kalau tidak berarti 0. Nah, bagaimana kita untuk masuk ke SKP 2.2 tentang bukti? Tentunya bukti itu dokumennya kita harus lihat. Ada buku catatan serah terima pasien, ditandatangani oleh siapa, yang menerima siapa, dan itu ada dalam regulasi, dan kita harus mencari buktinya. Dan telusurnya bisa terjadi di ruang laboratorium, ruang perawatan, sampai ke ruangan tindakan kateterisasi. Dan kita membuktikannya lagi dengan wawancara. Wawancara tentunya kita pada staf klinis lainnya, pada DPJP atau PPJA dan staf keperawatan untuk beliau menguasai tidak atau tahu tidak tentang adanya nilai kritis. Nilai kritis bisa macam-macam, bisa dari laboratorium, bisa hasil daripada kateterisasi, katakanlah tadi ada less min dan sebagainya. Ini adalah selanjutnya hampir sama tentang HPK 5.1, regulasi yang dijabarkan dengan jelas persetujuan khusus atau informed consent. Ini yang dibutuhkan adalah regulasi. Jadi kalau regulasi kita baca, Indra slide ya, regulasi kita baca harus ada persetujuan informed consent. Saat ini teman-teman rumah sakit yang sudah dengan e-medical record, tetapi untuk informed consent setahu saya masih harus dalam bentuk fisik. Jadi untuk bukti bahwa sudah dilakukan informed consent, tanda tangan pasien, tanda tangan kita, itu harus dalam bentuk fisik. Oke, slide. Slide. HPK 53. HPK 53 sama juga tadi
tentang regulasi, siapa yang menandatangani itu regulasi, kemudian kita juga bisa melihat di ruangan yang filenya yang sudah ada tanda tangan tersebut betul apa tidak. Slide. Ini adalah contoh untuk yang AP. AP itu adalah analisis tenaga kerjaan, semua nilainya 10, 5, atau 0. Ini ada telusurnya apa saja, tempatnya di mana saja, jadi teman-teman semua tidak bingung atau tidak salah persepsi, tolong dilihat dalam instrumen tersebut. Ini untuk next slide. Ini untuk PAB. Slide. Oke, Indra, slide. Ya, ini untuk PAB 3, dan segala macam. Ini adalah bukti pelaksanaan kegiatan tanggung jawab pelayanan anestesi sesuai dengan uraian tugasnya. Jadi ada dokumennya betul tidak, kemudian wawancaranya, dokter anestesinya memang sudah mengetahui bahwa memang ada tanggung jawabnya sebagai pelayanan anestesi. Dan ini juga skornya sama, tadi telusurannya di mana, dan kalau kita terfokus pada ruang kateterisasi jantung, berarti unit kateterisasi jantung kita bisa lihat dari filenya. Slide. Dan ini dari PKPO tentang obat-obatan. Enggak, slide. PKPO tentang obat-obatan, di mana harus ada pedoman, kemudian bukti pelaksanaannya, kemudian adanya laporan. Dan itu ada telusurnya. Dalam instrumen tadi, skenario tadi, ada tulisan apakah itu dalam bentuk dokumen, apakah dalam bentuk wawancara, atau harus observasi, bahkan harus dengan simulasi. Slide. Ini contoh-contohnya, ini dari PPI. Slide. Teman-teman bisa baca di dalam buku daripada instrumen tersebut. Kemudian next slide. Ini untuk TKRS, regulasi tentang kontrak atau perjanjian lainnya, itu juga harus lihat di dalam regulasi apa ada atau tidaknya poin-poin tersebut, sehingga kita bisa menentukan mana yang terpenuhi lengkap atau tidak ada. Slide selanjutnya, MFK, Manajemen Fasilitas Kesehatan. Ini adalah next slide, Indra. Dan di dalam MFK, itu adalah Manajemen Fasilitas Kesehatan, ada bukti program pemilihan preventif, termasuk kalibrasi, apakah sudah dikerjakan apa tidak. Dan kemudian kita lihat dari dokumennya, kemudian kita observasi, kemudian kita wawancara pada petugasnya, apakah betul dilaksanakan atau tidak. Jadi tetap safety daripada alat, pasien, dan petugas tetap dipantau. Next slide. Oke, KKS, next slide, Indra. Untuk KKS, contohnya KKS 2.3 EP1 bahwa setiap staf rumah sakit memiliki uraian jabatan, termasuk bila dilakukan rangkap jabatan. Jadi kita harus melihat dokumen, ada tidak dokumen tersebut. Jadi kalau memang dokumen tersebut uraian jabatan itu ada, maka sebaiknya ada dalam unit tersebut. Jadi kita mudah melihatnya, memantaunya. Juga teman-teman di keperawatan, dokter kepala KPF-nya juga tahu bahwa job desk dokter tersebut memang bisa melakukan tindakan intervensi. Slide. Ya, itu adalah tadi. Kalau kita lakukan rekapitulasi, next slide, Indra. Ini adalah formulir D-nya. Ini adalah rekapitulasi standar dan IP Survok pelayanan anestesi jantung. Semuanya ada 159 IP. Jadi kita lihat di sini mulai dari SKP 1, 2.2, 3, 3.1, kemudian 4 sampai 4.1 itu ada dengan EP-nya. Tidak semua EP di dalam NAS edisi 1.1, tetapi yang berkaitan dengan pelayanan kateterisasi jantung. Slide. Nah, ini adalah selanjutnya ada PKPU, ada kemudian ada PPI, HPK, kemudian TKRS, slide lanjut, dan slide, dan terakhir adalah MIREM.
ini adalah rekapitulasinya, jadi semuanya ada 159 standar yang harus dinilai dalam survei terfokus daripada pelayanan kateterisasi jantung. Oke, slide. Nah, ini adalah saya sampaikan ini dari slide-nya Dr. Niko bahwa pelaksanaan survei terfokus sudah dijalankan. Yang pertama adalah di Rumah Sakit Gunung Jati, itu Desember 2017. Waktu itu surveinya adalah Dr. Niko dan Dr. Pranawa, termasuk juga survei pelayanan Cath Lab. Kemudian untuk Januari 2018 itu RSU Anwar Medika Sidoarjo tentang pelayanan hemodialisis. Dan saya melakukan survei terfokus untuk pelayanan kateterisasi adalah Rumah Sakit Benda di Pekalongan Januari 2020 kemarin. Jadi sudah melaksanakan juga. Jadi ada beberapa rumah sakit sudah melakukan survei terfokus daripada kateterisasi. Ini adalah tata laksana survei terfokus online di era COVID-19. Sekarang zamannya COVID-19. Yang pertama, rumah sakit mengajukan permohonan survei dengan tujuannya. Yang kedua, setelah disetujui, rumah sakit mendapat pemberitahuan untuk jadwal dan persiapannya. Yang ketiga, pihak rumah sakit mengisi berkas kelengkapan. Aplikasi yang dikirim KAS, kemudian berkas tersebut dikirim kembali ke sekretariat KAS untuk mengikuti proses administrasinya. Tentunya rumah sakit harus melengkapi dokumen pada Sismadak. Karena kita sekarang online, jadi dengan agar mempermudah, gunakanlah Sismadak. Diusahakan dengan versi yang terakhir 5.0.3. Kemudian selanjutnya adalah KAS akan menghubungi surveyornya, kemudian surveyornya akan menghubungi rumah sakit setidaknya 3 hari sebelum survei untuk koordinasi, untuk meningkatkan kelancaran komunikasi, atau kemudian surveyor dapat membuat WA group dengan mereka yang ditunjuk oleh rumah sakit, baik pokjanya, staf akreditasi KAS untuk survok, kemudian dan dari rumah sakit tersebut. Dan WA tersebut diakhiri setelah hasil survok diterima oleh rumah sakit. Pelengkapannya yang harus dipenuhi adalah satu laptop atau PC, tablet atau handphone, kemudian koneksi internet yang cukup stabil. Aplikasi yang digunakan bisa Zoom, Google Meet, kemudian GoToMeeting, WhatsApp, video call, kemudian juga web kamera, speaker internal, proyektor LCD, screen, dan rumah sakit mengirim lebih dahulu video klip tentang kegiatan-kegiatan penting sesuai dengan permintaan surveyor. Ini adalah tata laksana survei terfokus di online era COVID-19. Next, selanjutnya. Ini adalah pelaksanaan survei terfokusnya. Jadi, 3 hari sebelum survei terfokus, pelaksanaan dokumen melalui Sismadak rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan Sismadak yang mungkin yang terupdate, yang 5.0.3. Kemudian, dan kegiatannya 3 hari sebelumnya itu mengirimkan surat pernyataan menjaga rahasia. Tentunya surveyor harus menjaga rahasia daripada data-data rumah sakit. Kemudian meminta hak akses Sismadak kepada pihak rumah sakit. Kemudian menyusun skenario dan telusur. Kemudian memeriksa perizinan, kelengkapan, dan regulasi serta tata kelola dokumen rumah sakit. Itu 3 hari sebelum survei. Kemudian hari pertama survei terfokus dilakukan pengecekan koneksi video conference 30 menit sebelum kegiatan, kemudian pembukaan oleh surveyor, menyampaikan maksud dan tujuan survok, presentasi dan wawancara dengan direktur rumah sakit atau PJ terkait, kemudian melakukan telah dokumen pada Sismadak, wawancara dengan direktur rumah sakit terkait melalui email, WhatsApp, atau telepon. Kemudian hari keduanya adalah melakukan pengecekan koneksi 30 menit sebelum kegiatan, wawancara dengan PIC, komite medik, komite perawatan, dan lainnya, baik tim PPI, HTA, dan lain-lain. Kemudian penelusuran skenario di unit-unit terkait. Slide Indra. Ini adalah jadwalnya, jadwal yang sudah baku dari KAS, bahwa hari pertama adalah wawancara direktur dan telah dokumen melalui Sismadak, kemudian antara jam 8 sampai jam 9 pembukaan, kemudian profil singkat rumah sakit, jam 9 sampai 16 adalah telakah dokumen. Surveyor mengakses Sismadak rumah sakit dari rumah masing-masing atau tempat
kerjanya dan berkomunikasi online dengan pihak rumah sakit. Kemudian hari kedua itu mulai dari pembukaan, wawancara, isoma, kemudian lanjutan wawancara lagi, dan exit conference. Ini adalah jadwal survei terfokus. Slide. Jadi survei terfokus online itu bisa bermacam-macam cara, bisa melalui Google Meet, kemudian melalui Zoom atau WA video call, GoToMeeting, dan lain-lain. Jadi semua dilaksanakan dengan online. Slide. Slide. Dan ini survok yang sudah dijalankan oleh KAS. Saya dapat data dari Dr. Niko bahwa mulai dari ada survok tadi yang kenaikan kelas, baik kelas D ke C dan ICU itu sudah dijalankan, ada beberapa, kemudian pindah gedung, ini rata-rata perubahan kelas, kemudian juga ada pelayanan hemodialisis, kemudian pelayanan CT. Slide. Slide, Mbak. Indra. Kemudian dilanjutkan juga ada kenaikan kelas juga, ini sampai terakhir ada tanggal 20 Mei 2020, perubahan jenis rumah sakit dari khusus ke umum. Slide. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dari mulai bahwa akreditasi itu mudah dan menyenangkan, kemudian survei terfokus, saat ini kita fokus pada pelayanan katalisis jantung. Jadi mulai ada skenario, instrumen, semuanya sudah tertata jelas sehingga kita dapat melakukan akreditasi secara mudah dan menyenangkan. Tentunya saat ini dengan era COVID ini kita melakukannya secara online. Demikian Pak Niko, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Indriwanto. Dr. Indriwanto telah menguraikan survei terfokus dan kemudian masuk ke dalam instrumen, menjelaskan begitu survok itu dilakukan, apa-apa saja yang dilakukan, pengukurannya, asesmennya, dan seterusnya. Dengan demikian kita sudah melihat gambaran besarnya pelayanan kateterisasi jantung, pelayanan risiko tinggi kateterisasi jantung, dan kemudian bagaimana survoknya. Nah, pada berikutnya tentu saja adalah diskusi, maka kami persilakan peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Untuk Dr. Doni, mengapa tahun 2020 kasus emergency PCI menurun kira-kira 5% dibandingkan kasus emergency tahun 2019? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya kasus ini? Dari Ibu Erna Suyati. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya, Dok, ya, Mas ya? Bisa. Oke, baik, makasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang seperti saya katakan tadi pada slide saya, penurunan emergency PCI, ya primary PCI itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ada banyak dugaan, ya, ada banyak dugaan. Yang pertama adalah bahwa pasien-pasien yang mengalami serangan jantung akut, ya itu berkombinasi dengan COVID. Katakanlah COVID ini kan banyak ininya ya, bukan hanya paru-paru tapi juga jantung. Jadi dia keburu, katakanlah mungkin saja dia keburu meninggal di rumah atau di rumah sakit perujuk. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis artinya bahwa si pasien walaupun dia nyeri dada, dia tidak bersedia atau tidak berani datang ke rumah sakit terdekat untuk minta pertolongan karena memang stigma rumah sakit sebagai penular COVID juga sampai sekarang juga masih ada kan. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga juga kesiapan rumah sakit sendiri. Kita ketahui bahwa orang yang serangan jantung dia akan berusaha atau memang dianjurkan untuk ke rumah sakit yang terdekat. Dan tidak semua rumah sakit itu terutama pada awal-awal COVID itu membuka layanan. Dalam artian membuka layanan sepenuhnya. Bahkan banyak yang menutup layanan karena memang khawatir karena tidak tersediaan APD dan lain-lain. Jadi ini faktor-faktor yang mungkin akan menjadi berperan terhadap penurunan kasus emergensi yang masuk ke rumah sakit rujukan. Tapi sekali lagi ini masih dugaan ya, dan
ini terjadi di dunia dan kita masih menunggu sebabnya dari jurnal-jurnal yang mungkin akan ada nanti ke depannya. Begitu dok, jawaban saya itu. Oke. Yang kedua dari Dr. Mirta Widya, pada pasien yang sito, apakah pemeriksaan CT toraks tidak dilakukan? Ya, ini baik, ini menjadi isu saya kira bukan hanya di ruang kateterisasi ya, saya kira di banyak tempat ini akan menjadi pertanyaan terutama dalam 3-4 minggu ke belakang ya, walaupun sekarang sudah mulai agak kurang. Saya kira CT scan torak tentunya bermanfaat, tapi kita juga tahu pertama bahwa ketersediaannya tidak semua rumah sakit mempunyai. Terus yang kedua, bahkan PDSRI ya sendiri beranggapan bahwa ini agak sulit menjadi screening awal karena banyak sekali false positif. Dan kita ketahui terutama pada pasien-pasien jantung, banyak sekali pasien datang yang memang dengan problem paru sebelumnya. Yang kedua, pada pasien-pasien yang serangan jantung juga sudah ada udem paru. Nah, kalau kita melakukan CT scan, itu ground glass appearance-nya ada semua itu. Belum tentu pasiennya COVID. Nah, sehingga kita di sini tidak memilih CT scan menjadi screening awal. Tapi dalam beberapa hari terakhir atau seminggu terakhir, saya kira pemeriksaan PCR maupun gen expert sudah ada di mana-mana, sehingga kita sudah bisa lebih tajam lagi dalam men-screening pasien COVID pada emergency situation juga saya kira. Jadi itu alasan kenapa di kardiologi kita tidak memilih CT scan sebagai screening awal. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya ada Indra? Saya nggak bisa melihat di chatnya. Oh nih, selamat siang dok, saya Dr. Yohan dari RSU Adiaksa. Izin bertanya kepada Dr. Indriwanto. Kaitannya dengan survei pelayanan kateterisasi jantung, saya tadi melihat di paparan ada pokja-pokja yang terkait. Saya belum melihat ada pokja PMKP, kira-kira apakah ada kaitannya juga dengan pokja PMKP. Kemudian pokja PAP, saya melihat PAP 6 tentang nyeri. Apakah terkait juga dengan pelayanan risiko tinggi PAP 3? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Dr. Johan dari Rumah Sakit Umum Adiaksa. Ya, sebetulnya bukan pokja-pokja tapi standar kali ya. Kalau standar saat PMKP memang kita tidak masukkan di dalam di dalam standar-standar tersebut. Dan kemudian untuk PAP memang yang kita ini kan adalah nyeri. Kalau untuk pelayanan risiko tinggi ini kan ada beberapa macam. Kalau nggak salah 6 itu tentang nyeri, tentunya nyeri itu akan dibahas tersendiri oleh di PAP 6. Kalau apakah kaitannya terkait juga dengan pelayanan risiko tinggi di APP 3? Mungkin nanti Dr. Niko bisa membahas ini, Dr. Niko. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Oke, jadi memang PMKP itu sesuatu yang juga cukup penting ya, mutu dan keselamatan pasien. Indikatornya di dalam form B, ya form B itu dimuat skenario-nya bagaimana kita menjalani menelusuri pelayanan tersebut. Nah, kalau PMKP tentu saja tim yang menyusun instrumen ini akan mencoba melihat kembali dengan adanya pertanyaan PMKP ini, karena pasti pada waktu itu sudah dipertimbangkan faktor atau substansi tentang mutu dan keselamatan pasien. Keselamatan pasien pasti sudah muncul di SKP, sasaran keselamatan pasien. Oke, jadi saya kira seperti itu dan terima kasih atas pertanyaannya. Sedangkan PAP 3, pelayanan risiko tinggi itu 3 sampai dengan 39, pasti ada hal-hal yang sudah diangkat dari situ. Tapi kalau belum muncul di dalam, saya sendiri nggak hafal survei kateterisasi jantung ini, kalau sudah muncul di form B 3 itu akan kita lihat kembali apa saja yang belum masuk. Ya, karena kan 3 itu adalah secara umum pelayanan risiko tinggi. 31 itu adalah EWS-nya, pasti early warning system itu akan masuk. 32 resusitasi jantung paru itu pasti sudah masuk dan seterusnya 33 itu darah pasti sudah dilihat oleh tim yang menyusun. Tapi kita akan coba lihat kembali. Demikian. Lanjut, masih ada berikutnya, pertanyaan berikutnya, Indra masih ada? Oke. Untuk Dr. Doni,
dari Dewi Ayu Paramita. Selamat sore dok, saya punya pasien angiografi efektif dengan rapid positif, diisolasi sebagai PDP, sudah swab negatif karena mendekati hari raya. Setelah si swab keluar, pasien saya pulangkan dulu sebelum 7 hari dari swab negatif itu. Pasien saya rawat inapkan kembali untuk angiografi elektif. Apakah saya perlu melakukan pemeriksaan rapid test kembali pada pasien tersebut? Atau ada indikasi kapan saya harus melakukan tes rapid C19 kembali? Demikian, Pak Doni. Iya, jadi ini pertanyaan teknis sekali ya. Ya, jadi kalau menurut saya SOP ini kita masih belum fix ya. Tapi saya anjurkan Dokter Dewi nanti mungkin harus berbicara dengan tim COVID. Kalau saya tidak salah, tiap rumah sakit pasti ada tim COVID ya. Di rumah sakit kita juga kita punya tim COVID dan masing-masing kebijakannya tentu berbeda-beda. Saya tidak bisa tahu karena saya tidak tahu apakah rumah sakit Dokter Dewi punya PCR yang biasa atau rapid PCR atau punya rapid test saja atau yang lain ya, karena ini lebih menyangkut kepada ketersediaan logistik dan mungkin semacam PPK ya, atau PPK yang ada di rumah sakit Dr. Dewi. Jadi saya anjurkan untuk Dr. Dewi untuk kembali berkomunikasi dengan tim COVID rumah sakitnya. Tapi sebagai gambaran, kalau di rumah sakit harapan kita memang yang akan kita lakukan, karena kita sudah punya PCR sendiri di rumah sakit, kita melakukannya 3 hari sebelum dilakukan tindakan elektif. Kalau lebih 7 hari bagaimana, terus terang saya belum bisa menjawab itu. Karena saya harus mengkonsultasikan juga ke tim COVID kami yang dipimpin oleh dokter Paru. Begitu Dr. Niko, makasih. Baik, ini pertanyaan bagus sekali bagi audiens semua, kekhususan di dalam era pandemi C19 ini, sehingga ini memang tim COVID-nya tentu pasti bisa menjawab hal ini. Lanjut, berikut. Indra, ada? Oke, ini dari Dr. Mirianti, SPPK. Sekarang di Indonesia sudah ada pemeriksaan PCR dengan reagen padat. Beliau ini patologi klinik. Bisa ditunggu hanya dalam 4 jam. Bagaimana untuk plan emergency kateterisasi jantung sekarang yang akan datang? Silakan. Ya, baik Dr. Mirianti, tentunya Dr. Mirianti sangat pakar ya. Saya tidak pakar mengenai hal ini, tapi kita menyambut sekali dan luar biasa senang teknologi terbaru, alat diagnostik terbaru yang tentunya dengan spesifiti yang sangat baik dan cepat. Itu yang paling penting kan, karena kalau kita serangan jantung ya kita seharusnya saat itu juga melakukan kateterisasi. Tentunya ini akan disesuaikan dengan PPK, terutama di rumah sakit masing-masing. Dan bahkan saya kira bukan 4 jam ya, saya kira kalau saya tidak salah, mohon saya dikoreksi, itu Gen Expert itu bisa 45 menit, 50 menit ya. Beberapa rumah sakit di Jakarta sudah punya itu, yang swasta ya. Yang negeri belum punya dia. Dan kalau kita bisa dalam 45 menit 1 jam, itu sangat membantu sebenarnya. Tapi kalau 4 jam, saya kira terutama pada pasien-pasien yang akan dilakukan serangan jantung akut atau primary PCI, saya rasa itu agak terlalu lama. Karena standar kita sebenarnya adalah 90 menit. 90 menit itu dihitung dari ketika pasien masuk di pintu IGD sampai pasien sudah naik ke kateterisasi, bahkan sudah dilakukan tindakan, itu 90 menit dok. Jadi luar biasa ketatnya. Dan dalam anjuran dari yang terakhir itu, kita hanya punya waktu tambahan, diizinkan dalam quote-quote ya, itu 60 menit. Jadi kita punya waktu 150 menit, mulai dari pasien masuk di ruang pintu nih, bukan pintu cath lab, pintu IGD sampai ke ruang kateterisasi dan melakukan tindakan. Jadi ada 150 menit. Kalau 4 jam saya kira kita akan sulit ya. Jadi pilihannya apakah kita menggunakan rapid test yang cepat 45 menit tadi, mungkin Dr. Mirna yang lebih tahu dari saya, Dr. Mirianti yang lebih tahu dari saya, mana yang lebih cepat ya. Terus yang kedua adalah atau kita memang menggunakan rapid test saja dengan catatan tetap kita lakukan primary PCI dengan APD level 3 dan kita sudah selesai primary PCI, rapid test pasti sudah keluar kan. Nah, itu baru kita offer pasiennya ke isolasi atau ke ruang biasa sesuai dengan hasil rapid test. Jadi begitu Dr. Mirianti, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, saya kira produktif nih sekarang QA-nya kita produktif. Lanjut, Indra, ada lagi? Wah, saya semua ya. Nah, Dr. Doni, untuk daerah tindakan elektif PCI, apakah bisa hanya dilakukan screening dengan rapid test saja karena ketersediaan pemeriksaan PCR yang jarang? Dr. Gugun, SPJP. Ya, Dr. Gugun dari Cirebon, teman saya.
begini Dr. Gugun, jadi sekali lagi saya katakan saya betul-betul menekankan bahwa ini kebijakan harus dikomunikasikan dengan tim COVID di tempat masing-masing. Dan jangan lupa sebuah kebijakan harus ditandatangani oleh direktur kan, karena yang bertanggung jawab adalah direktur rumah sakit. Jadi itu terpulang daripada kebijakan rumah sakit mana tindakan atau mana diagnostik tool yang ada di rumah sakit Anda ya. Saya tidak tahu di Cirebon apakah mempunyai rapid test atau punya PCR atau punya yang lain-lain. Tapi ini tentunya ini sangat bervariasi tergantung daripada ketersediaan diagnostik tool yang ada di rumah sakit Anda masing-masing. Tapi sebagai seorang di profesi, kebetulan saya seorang ketua Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia, saya menasihatkan ini penularannya kita sangat menakutkan. Kalau memang ragu-ragu dan kalau kita hanya punya rapid test, mohon pada saat kita mengerjakan di ruang kateterisasi, gunakan APD level 3. Jangan bermain-main karena sangat banyak OTG yang kita sangka tidak ada apa-apa, ternyata ya walaupun rapid testnya negatif kan kita tahu false negatifnya banyak. Ternyata ketika kita lakukan PCR swab dia positif, dan itu ketahuannya justru ketika pasien sudah berada di ruangan rawat hari kedua ketiga, sehingga kita akan sibuk lagi mencari ke belakang, track lagi ya, Dr. Wanto sangat pengalaman men-track lagi, track back ke belakang itu siapa saja berkontak, jadi sangat ribet menurut saya sih. Jadi mohon kalau kita memang punya keterbatasan, satu pilihannya adalah Anda tunda semua elektif, jangan lakukan elektif. Yang kedua, kalau memang ingin melakukan secara elektif juga lakukan PCR. Yang ketiga, kalau punya rapid test, tentunya keterbatasan saya sebutkan tadi, mohon menjadi perhatian manajemen terutama. Demikian, Dok. Oke, terima kasih Dr. Doni. Berikut Indra, masih lanjut. Ini dari Dr. Andi Yap ya. Untuk Dr. Indriwanto, bila ada penambahan pelayanan tapi belum dilakukan survok, apakah pelayanan sudah boleh operasional dan berapa lama tenggang waktu maksimal survok harus dilaksanakan? Ya, terima kasih. Ini polusi daripada KAS mungkin ya. Jadi memang waktu itu saya pernah melakukan survok tentang pelayanan kateterisasi jantung. Waktu itu memang pelayanan kateterisasi tersebut baru jalan 1 tahun. Jadi pasiennya pun belum banyak. Jadi waktu itu sudah dilakukan survok. Tetapi kalau untuk boleh operasional atau tidaknya mungkin dari polusi dari KAS. Mungkin Dr. Niko bisa menjawab. Makasih. Ya, bahwa survok itu saat ini seluruhnya menjadi inisiatif dari rumah sakit ya untuk mengajukan permintaan melakukan survei survok ini. Itu pertama, dasar pertamanya. Yang kedua, kalau ditanyakan kapan kita mengajukan, apakah setelah menjalankan atau sebelum menjalankan? Tentu pada dasarnya setelah menjalankan. Belum ada patokan secara khusus berapa lama menjalankan lalu mengajukan survok. Tetapi mengingat ini pelayanan risiko tinggi, tentu saja pelaksanaan survok lebih cepat lebih baik. Ya. Di peran dinas kesehatan tentu ada dalam hal ini. Kemudian juga peran kedua biasanya BPJS yang masuk atas persyaratan yang ada untuk nanti klaimnya nanti. Saya kira demikian. Lanjut, Indra masih ada? Berikut Dr. Priyo Wahyuwana. Buat Dr. Indriwanto, kasus PCI sering kondisinya emergensi dan dalam waktu yang sangat singkat, apakah telusur berkas-berkas seperti inform consent, edukasi dan sebagainya dapat terpenuhi pengalaman survok yang sudah dilakukan? Demikian. Ya, terima kasih Dr. Pio. Jadi memang semua walaupun keadaan emergensi, inform consent itu wajib ininya, karena kita sebetulnya survei itu hanya melihat kepatuhan daripada tenaga kesehatan rumah sakit tersebut. Kenapa itu wajib? Karena memang apabila setelah dilakukan PCI ternyata inform consent itu belum ada, maka akan menjadi isu yang sangat tidak enak buat pasien, buat rumah sakit maupun buat dokter yang mengerjakan. Jadi biasanya kami tetap pengalaman dari survok yang kemarin itu inform consent itu harus ada, tapi memang maupun emergency maupun elektif itu wajib pada buat inform consent, karena inform consent itu adalah penerangan kepada pasien
tentang PCI maupun emergency bersedia atau tidak, itu memang wajib ditandatangani oleh yang berwenang di dalam regulasi informed consent tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Dr. Pio. Ya, betul sekali, Dr. Nirwanto. Jadi memang informed consent ini edukasi maupun persetujuan ya, dengan demikian konsennya persetujuan dari pasien. Ini kan menjadi masalah kalau dilihat dari perspektif lain, risiko legal. Kalau terjadi outcome dari tindakan tersebut tidak sesuai harapan. Bahkan misalnya kalau plus gitu ya. Jadi memang informed consent di HPK 5, 51 dan seterusnya itu memang menjadi syarat yang harus maju, jangan sampai terlewatkan. Jadi kalau penyelamatan dilakukan, nah sambil jalan hal itu kalau memang life saving biasanya tindakan duluan. Tapi sambil berjalan, apalagi keluarganya juga biasanya ada, itu harus dilakukan. Baik, lanjut. Indra masih ada? Cukup banyak ini, menarik sekali. Dokter Doni, kemudian Erwin Mulia, RSUD Ahmad Yani Metro. Terkait operator dan tim di ruang kateterisasi, apakah ada screening rutin, medical check-up rutin terkait COVID-19 di luar ada tidaknya paparan dengan kasus C19 positif? Adakah anjuran sistem rotasi shift tenaga cath lab yang baik di era C19 terutama di zona merah? Ya, baik. Terima kasih Dr. Erwin dari Metro Lampung ya. Ini memang baru berapa setahun memulai ya, lagi hangat-hangatnya nih cath lab di sana. Jadi kalau kita lihat bahwa screeningnya rutin atau tidak, saya kira ini bukan hanya spesifik pada ruang kateterisasi ya. Pertanyaan ini saya kira di semua lini, di semua departemen juga bertanya apakah memang harus dilakukan atau tidak. Jadi ini seharusnya kembali kepada kebijakan direktur dalam skop yang kecil atau bahkan kebijakan negara seharusnya, atau kebijakan Kementerian Kesehatan sebenarnya seperti apa sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari guideline terbaru dari Eropa, memang ada anjuran bahwa semua para medis yang terutama yang berkontak atau rumah sakit yang mempunyai kasus COVID itu harus diperiksa secara periodik. Periksanya seperti apa mungkin tergantung kepada kebijakan masing-masing ya. Tapi yang saya tahu bahwa di China itu semuanya di tes PCR. Jadi alangkah baiknya semuanya juga dites. Ya, tapi itu untuk kembali ke kebijakan direktur, harus dibicarakan dengan direktur masing-masing. Nah, bagi sistem rotasi atau shift ini mungkin berkaitan dengan slide saya sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak boleh terlalu banyak staff, perawat ataupun sirkulat yang berada dalam satu ruangan. Itu memang betul. Tapi kembali lagi bahwa seberapa banyak cath lab yang Anda punya, seberapa banyak pasien yang Anda punya, apakah Anda sudah mulai mengerjakan elektif atau hanya primary saja. Jadi banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Kalau memang dari Anda menyetop semua pelayanan cath lab sekarang, kemudian hanya 1 seminggu ya, saya kira agak berlebihan juga ya kalau cath lab di rotasi. Tapi kalau memang cath labnya banyak dan mulai bekerja seperti semula, saya kira baik juga pemikiran seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan semuanya harus masuk dalam satu waktu yang bersamaan, karena semakin banyak bersamaan berarti kan physical distancing antar kita juga akan menjadi masalah ya. Dan seperti saya katakan tadi, di Harkit saya harus terus terang mengatakan minggu-minggu pertama banyak sekali kita COVID positif hanya karena physical distancing antar kita. Jadi mungkin hal itu harus dibicarakan, masing-masing rumah sakit mempunyai milieu yang berbeda-beda, Dr. Erwin. Tapi buat rumah sakit baru yang cuma setahu saya satu ya di Ahmad Yani, mungkin coba dipikir-pikir dulu deh untuk melayani elektif sebanyak-banyaknya. Anda harus batasi banget dengan screening yang baik ya. Jadi itu, makasih. Baik, lanjut. Indra, ada? Dari Dr. Mia, ingin bertanya ke Dr. Doni, bagaimana proses screening pada pasien dengan penjamin BPJS? Apakah sama seperti yang tadi dokter paparkan? Mengingat BPJS syarat dan ketentuan sendiri. Ya. Saya tidak tahu ya apakah memang seharusnya ada siapa ya, yang pakar Dr. Niko ya. Tapi dalam pengalaman saya sih, dari pengalaman dari yang ada di
gimana ngomongnya ya. Gini deh, yang di Rumah Sakit Jantung Harapan kita ya, ini tentunya sangat tidak generalisir ya, tidak bisa bahwa kita mempunyai PCR dan kemudian kita mendapat donasi ya dari beberapa donatur lah ya, sehingga sampai sekarang kita gratiskan dong. Sampai sekarang kita gratiskan pasien-pasien yang akan dilakukan elektif terutama. Masih gratis ya, karena memang pertama pemerintah ternyata kalau donasi nggak boleh ditarik bayaran kan gitu. Cuman sampai berapa lama saya juga nggak tahu nih, kalau memang kita harus membeli kit sendiri, mabuk juga gitu kan. Tapi sekali lagi dengan BPJS saya kira kita belum banyak komunikasi ya dengan BPJS, terutama dalam hal klaim dan lain-lain. Saya tak tahu Dr. Wanto mungkin punya pengalaman apakah ini akan menjadi klaim BPJS atau ke negara, karena isu-isunya kan negara yang akan menjamin ya. Saya sulit menjawabnya. Saya nggak tahu Dr. Wanto mungkin pengalaman hebat, banyak sekali pengalaman mengenai klaim-klaiman ini. Enggak tahu. Secara sederhana tentu saja kontak BPJS-nya kalau pasien ini kriterianya screening itu apa-apa kan, itulah masukan yang paling tepat saya kira dari BPJS. Baik, lanjut, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Masih ada, Indra? Saya kalau gitu sambil nunggu pertanyaan, Dr. Doni. Tadi datanya cukup tajam, ada 294 cath lab di Indonesia tersebar di 250 rumah sakit. Namun distribusinya ya di Papua hanya 1 dan seterusnya. Apakah dari persepsi, tentu saja dari persepsi pasien, kita melihat tadi non-COVID turun, bahkan di luar rumah sakit serangannya ditolong dan seterusnya di semua negara seperti itu karena takut ke rumah sakit. Di kita distribusi yang kurang. Apakah di era COVID ini PRK maupun Perhimpunan Kardiologi Intervensi ini mendorong penambahan cath lab di daerah yang masih sangat rendah, bahkan cuma 1 dan sebagainya? Bagaimana pandangan organisasi? Ya, baik Dr. Niko, ini pertanyaan yang luar biasa penting sebenarnya dan menjadi concern dari organisasi profesi, karena terus terang dalam pengadaan alat kateterisasi ya kita tahu lah bahwa pasiennya mungkin akan banyak mungkin ya, cuman dalam hal pengadaan kita baru mengetahui bahwa ternyata sangat longgar ya, saya harus akui sangat longgar, bahkan terakhir kita berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, tidak ada aturan yang jelas kapan sebuah rumah sakit itu boleh membeli cath lab atau tidak, kapan semua provinsi atau tidak, populasi yang mana yang boleh mendapat cath lab baru atau tidak. Sulit saya menjawabnya, karena ini lagi dengan era otonomi sekarang, semua daerah yang merasa kaya bisa membeli cath lab kan gitu. Seperti saya katakan, banyak hal-hal yang lucu. Begitu di cath lab datanglah dengan biaya 20 miliar, cath lab kan mahal sekali ya. Baru tahu dokter jantungnya pun nggak ada. Nah itu bagaimana? Ada akhirnya temuan. Jadi hal-hal yang lucu yang tidak lucu sebenarnya sih itu bisa ada yang di Indonesia. Dan memang perhimpunan dalam hal ini bersikap, saya tidak bisa mengatakan proaktif karena perhimpunan kan tidak dalam hal regulasi ya. Tapi kita sudah berkomunikasi banyak, terutama dalam Kementerian Kesehatan. Sebelum COVID ini, Januari ini, kebetulan saya sering kali rapat, karena Kementerian Kesehatan dan Direktorat Yankes ya, BST itu, Direktorat Rujukan, juga baru tahu ternyata tidak ada peraturan bagaimana pengadaan cath lab ini. Dinkes sendiri tidak dilibatkan, bayangkan. Jadi cath lab itu berjamuran muncul memang karena tidak ada peraturan yang mendasarinya. Dan kita sudah membuat katakanlah semacam draft pengadaan cath lab ini bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, karena seharusnya ditandatangani oleh Pak Menteri kan waktu itu ya. Tapi keburu COVID ya, dan keburu ada Permenkes 30, Permenkes 3 yang membingungkan. Tapi kita tunda lah, mudah-mudahan nanti setelah COVID kita bisa kembali lagi fokus untuk hal yang demikian. Demikian dok. Ya, sekarang di depan di layar ada dari Rumah Sakit Mitra Plumbon, mau diberikan penjelasan mengenai standar untuk pasien, ini untuk Dr. Doni. Standar pasien akan tindakan kateterisasi, perlukah untuk mandi dengan zat tertentu untuk mengurangi paparan COVID, dan perlukah ruang cath lab tekanan negatif, tadi sudah dibahas, serta untuk kegiatan pre-cleaning arm setelah tindakan. Ya, jadi
mengenai mandi tidak mandi itu saya kira bukannya cat lab ya, saya kira tindakan semua tindakan ke dokter bedah, dokter objin dan lain-lain juga saya kira sama ya. Kita dianjurkan untuk mandi kan. Zat tertentu mungkin saya kira setahu saya tim COVID tidak menganjurkan zat tertentu, cukup sabun biasa ya. Setelah kita melakukan tindakan. Yang kedua mengenai tekanan negatif, memang dari Asosiasi Eropa menganjurkan ini yang terbaik kita mempunyai cat lab dengan tekanan negatif. Tapi dalam kenyataannya kan mahal sekali, mahal luar biasa. Di Indonesia setahu saya kita tidak punya ya. Saya tahu ada beberapa punya hibrid, tapi saya tidak yakin juga mereka punya tekanan negatif atau tidak. Bahkan di Singapura saya yakin itu 1 atau 2, kemarin saya baru webinar. Jepang semuanya 1 atau 2. Jadi intinya adalah bagaimana supaya cat lab yang terisolasi itu satu tidak bercampur dengan pasien biasa. Yang kedua dia lokasinya agak berjauhan. Ketiga kita punya SOP yang jelas. SOP yang jelas itu mulai dari pengantaran pasien, pengambilan pasien kembali, APD-nya level berapa ya. Jangan lupa bahwa kadang-kadang pekarya atau pesuruh yang mengantar pasien juga menjadi terkena kan gitu. Kemudian pre-cleaning alat medikit. Nah itu yang saya katakan tadi. Tadi ada satu slide saya yang mengatur atau mengatakan bagaimana tata cara desinfeksi alat-alat medik yang baik di area COVID ini. Itu ada ya, saya sih punya slide-nya, kapan-kapan kita bisa share. Tapi ini tanggung jawab PPI sebenarnya, PPI rumah sakit. PPI harus bisa berkomunikasi dalam vendor yang pengadaan alat itu, kira-kira karena masing-masing alat itu berbeda-beda tata caranya. USG berbeda, Echo berbeda, cat lab-nya juga masing-masing merek tuh ada 4 atau 5 merek, itu berbeda-beda semua. Jadi mungkin harus lebih proaktif ya dok ya, untuk bertanya kepada, terutama lewat PPI lah. Itu bukan urusan dari dokternya sebenarnya, PPI-nya yang bertanggung jawab di sini. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi dokter Niko kalau saya salah. Ya betul sekali. Baik, masih ada lanjut. Cukup banyak ini, ramai juga. Untuk Dr. Doni, apakah boleh kita memakai rapid test dengan low dose thorax buat screening cat lab? Triadi Medan. Ya, Dr. Triadi, saya tadi sudah menjawab pertanyaan yang sebelumnya kalau tidak salah ya. Pertanyaannya kan memang bagaimana peranan CT paru sebelum itu. Saya katakan itu memang menarik. CT juga bisa men-screening ya dari beberapa laporan. Tapi juga mungkin dari teman-teman kader radiologi di sini juga bisa membantu saya. Saya kira terakhir rekomendasi dari PDSRI juga tidak secara gamblang mengatakan bahwa CT harus menjadi screening awal ya. Ada beberapa kelemahan, false positifnya cukup tinggi ya. Yang terutama pasien kardiak ya, saya tidak mengatakan pasien yang lain, saya tidak kompeten. Tapi pada pasien kardiologi kita tahu bahwa banyak sekali pasien-pasien yang dengan kelainan paru sebelumnya, dan juga pasien-pasien yang datang dengan atau punya riwayat gagal jantung sebelumnya, yang kalau kita CT scan gambarannya seolah ground glass appearance. Itu lihat di beberapa jurnal melaporkan seperti demikian. Jadi saya kira apakah ini menjadi screening awal ya nanti mungkin dibicarakanlah dengan tim COVID masing-masing tempat ya. Di tempat kayak di harapan kita tidak memakai CT sebagai screening awal karena keterbatasan seperti demikian. Karakteristik pasien kardiak mungkin sedikit berbeda dengan pasien yang lainnya. Oke. Oh, ini putus koneksinya kali. Halo? Halo? Iya dok, kedengeran dok. Bisa kedengeran. Ini ada lagi ramai juga ini, menarik banget ini. Karena yang persyaratan ini semua jago-jago sih, Dr. Doni, Dr. Jiwanto. Di Padang ada 2 kamar cat, satu didedikasi untuk isolated COVID, namun masih progres modifikasi ruangan, yang satu untuk pasien selektif. Pertanyaan untuk pasien selektif yang sudah ada hasil swab negatif, level APD apa yang dipakai? Level 2, 3 dari Evira. Iya, baik gini. Jadi rekomendasi ini kembali terpulang daripada PPK yang dibuat di masing-masing rumah sakit. Tapi sedikit berbagi saja. Karena sebagai society saya juga tidak bisa menyamakan semua rumah sakit ya. Jadi agak sulit kalau society mengeluarkan seperti hal ini karena variasinya kan luar biasa banyak. Tapi yang kita lakukan, kebetulan saya juga kepala cat lab di harapan kita. Yang kita lakukan adalah semua pasien yang emergency, semua pasien emergency ya, Evi ya, itu kita perlakukan seolah-olah pasien COVID. Ya, walaupun kita melakukan tes rapid test, whatever hasilnya tetap kita perlakukan hampir sama. Jadi artinya pasien itu diperlakukan seperti pasien COVID. Jadi artinya di cat lab kita memakai APD level 3. Cat lab APD level 3. Dan desinfeksinya pun
mengikuti desinfeksi seperti desinfeksi yang seperti slide saya yang sebelumnya. Jadi ini hanya untuk membuat nyaman ya, dan safety kan penting juga buat kita ya, sangat penting malah. Jadi saya ajukan seperti demikian ya. Kalau memang cat lab-nya cuma 2, 1 itu memang harus selektif ya. Kalau satunya belum siap ya pikir-pikir dulu lah. Ya, karena yang satu itu betul-betul harus dikhususkan untuk pasien-pasien yang emergency dan pasien-pasien yang COVID. Jadi ya mungkin harus dibicarakan dengan Pak Direktur ya, di Rian ya, di rumah sakit Anda. Ya, gitu, makasih. Ya. Oke, saya menambah informasi tentang rapid test. Jadi kemarin ada posting dari Dr. Tonang, seorang surveyor Kars juga di Solo. Dia kemarin tuh 29, dia katakan di WA-nya semalam mendapat info bahwa pemerintah sudah mulai membagi 200.000 kit rapid test antigen. Nah, ini supaya ada informasi ini supaya bisa dipahami. Baik, lanjut kepada pertanyaan berikut ada. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Oke, Muhammad Sugianto. Jangan bosan, Dr. Doni. Enggak dok, silakan. Udah nggak puasa lagi ya. Untuk prosedur PCCA dilaksanakan pasien COVID, untuk general dekontaminasi alat angkio direkomendasikan seperti apa? Dr. Muhammad Sugianto. Silakan. Iya, saya kira kembali sama dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa masing-masing alat punya spesifikasi desinfeksi sendiri dok. Tolong dilihat ininya, dilihat mereknya apa, alat Anda apa, kemudian tolong dikontak distributor atau jangan distributor lah, langsung vendornya ya, apa prinsipalnya karena mereka juga bertanggung jawab kan hal ini, dan nanti minta rekomendasi. Tapi sekali lagi yang mengusahakan jangan Anda, harus PPI dong. Ya, PPI dong yang mencari ini tim. gitu. Ya. Tim ya. Dari Dr. Jongkai, time out apa wajib dilaksanakan saat prosedur cat lab? Oh iyalah dong. Itu saya kira nanti Pak Surveyor marah-marah nanti kalau kita itu kudu ya. Kalau GCI itu berhenti tuh. Iya, nggak berani saya. Jangan harus. Baik, saya kira waktu sudah mendekati. Saya melihat tadi yang terbanyak kita diikuti attendees-nya adalah 413, luar biasa, karena pembicaranya ini semua merawat jantung. Jantung itu vital sekali untuk manusia. Karena waktu juga, maka kita harus mengakhiri webinar ini yang ternyata sangat produktif, memberikan pencerahan kepada kita, terlihat juga dari pertanyaan-pertanyaan. Pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Joni Firman dan kepada Dr. Indriwanto atas partisipasi memberikan berbagai hal kepada masyarakat rumah sakitan, kepada staf klinis kita atas kerjasama Carsten Persi ini. Maka dengan demikian kita akhiri webinar ini dengan salam keselamatan pasien. Ini mohon maaf tadi sudah ditutup. Baik, terima kasih dan sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Salam.